Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita masuk ke dalam video pembelajaran matematika. Video pembelajaran matematika kali ini masih berbicara mengenai sudut. Ada dua subbagian yang akan kita bahas. Yang pertama, hubungan antar sudut. Yang kedua, hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Materi sudut sebelumnya yaitu adalah pengertian sudut, bagian-bagian dari sudut, kemudian ada lagi jenis-jenis sudut, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kali ini kita memfokus kepada hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama ada sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku apabila ada dua buah sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dinyatakan sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplement. Kita perhatikan gambar sudut berpenyiku berikut ini. Sudut berpenyiku ini terbentuk atas dua buah sudut. Yang pertama sudut ABD dan yang kedua sudut DBC. Sudut ABD saling berkomplement terhadap sudut DBC, begitu juga dengan sebaliknya. Sudut CBD berkomplement dengan sudut DBA. Kenapa sudut ABD saling berkomplement dengan sudut DBC dan begitu juga sebaliknya? Karena apabila sudut yang pertama ditambah dengan sudut yang kedua akan menghasilkan 90 derajat. Oleh karena itu, sudut ini dikatakan sudut berpenyiku. Ketika kita ingin mengetahui besar sudut salah satunya, maka untuk mencarinya adalah besar sudut tersebut sama dengan 90 derajat dikurang dengan sudut yang lainnya. Contoh, di sini kita ingin mengetahui besar sudut ABD. Sedangkan yang diketahui adalah besar sudut DBC, yaitu 30 derajat. Maka sudut ABD adalah 90 derajat dikurang 30 derajat. Jadi besar sudut ABD adalah 60 derajat. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian kita lanjut sudut berpelurus. Sudut berpelurus ini terjadi apabila ada dua buah sudut yang saling berhimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut dinyatakan sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Sudut berpelurus ini sama dengan sudut berpenyiku yang tadi. Tetapi kalau sudut berpenyiku tadi saling membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, kalau sudut berpelurus ini sudut yang saling membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Kita perhatikan gambar berikut ini. Sudut PQT saling bersuplemen terhadap sudut TQR. Begitu juga sebaliknya, sudut TQR bersuplemen terhadap sudut TQR. Kenapa demikian? Karena sudut PQT ketika berhimpitan dengan sudut TQR, maka sudutnya akan membentuk sudut lurus, yaitu sudut 180 derajat. Jadi ini sistemnya sama dengan sudut berpenyiku, tetapi kalau sudut berpenyiku tadi menghasilkan sudut siku-siku yaitu 90 derajat, sedangkan untuk sudut berpelurus ini apabila dijumlahkan sudut yang satu dengan sudut yang lainnya menghasilkan 180 derajat.
Ketika kita ingin mengetahui salah satu besar sudutnya, sama seperti yang berpenyiku tadi, tetapi bedanya kalau di pelurus ini derajatnya 180 derajat. Jadi, seperti ini rumusnya. Sudut PQT, ketika kita ingin mengetahui sudut PQT, maka sama dengan 180 derajat dikurang sudut TQR. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita ingin mengetahui besar sudut TQR sama dengan 180 derajat dikurang sudut PQT. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama adalah sudut sehadap. Kita bahas dulu mengenai dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ada dua buah garis yang saling sejajar, garis yang ini dan garis yang ini. Dan dipotong oleh garis lain, garis yang ini. Dan akan membentuk beberapa sudut. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Kemudian karena adanya sudut-sudut ini, maka ada yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap, sudut yang memiliki posisi yang sama dan besarnya pun sama. Mana sajakah sudut-sudut sehadap? Yaitu sudut A sehadap dengan sudut E, sudut B sehadap dengan sudut F, dan lainnya. Contoh. Ketika kita ketahui besar sudut A 90 derajat, maka sudut yang sehadap dengan sudut A, yaitu sudut E, harus menghasilkan 90 derajat juga. Kenapa? Karena besar sudut yang sehadap dengan sudut yang dihadapnya, maka besarnya sama. Begitu juga dengan sudut sehadap yang lainnya. Contohnya sudut B ke F, sudut C ke G, itu akan sama besar sudutnya. Oke, lanjut. Sudut saling berseberangan. Sudut saling berseberangan ini terbagi kepada dua, yaitu sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Dalam berseberangan ini kita terbagi menjadi dua. Sudut dalam yaitu sudut C, D, F, E, dan sudut luar itu A, B, G, H. Sudut dalam yang saling berseberangan adalah sudut yang ada di bagian dalam dan posisinya saling berseberangan. Contohnya sudut C dan sudut E, sudut D dan sudut F. Dengan sudut luar berseberangan, ini sama juga dengan sudut dalam yang saling berseberangan. Tetapi kita fokus untuk yang luar. Jadi sudut A sudut luar berseberangan dengan sudut G. Sudut B saling berseberangan dengan sudut H. Contoh, jika diketahui sudut dalam D adalah 60, otomatis sudut yang saling berseberangan dengan sudut D yaitu sudut E, maka derajatnya harus sama dengan sudut D, yaitu sama-sama 60 derajat. Maka ketika sudut D saling berseberangan dengan sudut F, maka kedua sudut ini harus sama-sama 60 derajat. Oke. Ketika sudut luar berseberangan, contohnya sudut A diketahui 120 derajat. Maka sudut yang saling berseberangan dengan sudut A yaitu sudut G, otomatis sudut G juga bernilai 120 derajat juga. Kemudian ada sudut sepihak. Sudut sepihak ini juga terbagi atas dua, yaitu sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak.
Untuk sudut dalam sepihak, kita fokus kepada sudut yang bagian dalam saja. Untuk sudut dalam sepihak ini, apabila dijumlahkan, dia menghasilkan 180 derajat. Jadi, jika diketahui sudut D 60 derajat, ketika kita ingin mengetahui sudut yang sepihak dengan sudut D, yaitu sudut E, maka caranya 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 120 derajat. Jadi, sudut E-nya adalah 120 derajat. Contoh untuk sudut luar sepihak yaitu ketika sudut A-nya 120 derajat, maka 180 derajat dikurang 120 derajat. Sudut apakah yang saling sepihak dengan sudut A? Yaitu sudut H. Otomatis sudut H-nya adalah 60 derajat karena 180 derajat dikurang 60 derajat. Oke. Kemudian sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang ini yaitu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Contohnya sudut A dengan C, sudut B dengan D, sudut E dengan G, dan sudut F dengan H. Ketika diketahui sudut A-nya 120 derajat, maka sudut yang saling bertolak belakang dengan sudut A ini, yaitu sudut C, harus nilainya sama dengan 120 derajat. Begitu juga dengan sudut yang lainnya. Oke. Kita masuk ke dalam contoh soal. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut P3 adalah, coba kita klik pembahasan. Untuk memudahkan kita dalam pengerjaan, kita namai juga untuk garis yang Q. Untuk sudut-sudutnya kita beri nama yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, dan yang ini 4. Oke. Kita ketahui bahwa sudut P2 saling berseberangan luar dengan sudut Q4. Otomatis sudut P2 nilainya sama dengan sudut Q4. Jadi sudut P2 sama dengan 74 derajat. Karena mereka saling berseberangan. Kemudian kita ketahui bahwa sudut P2 ketika ditambah dengan sudut P3 sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena sudut P2 dengan sudut P3 adalah sudut yang saling berpelurus. Karena sudut P2 sudah diketahui, maka 74 ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat. Untuk menghabiskan 74 derajat ini, kita harus mengurangkannya dengan angka yang sama, yaitu sama dikurang 74. Karena ruas kiri dikurang 74, maka ruas kanan juga dikurang 74. Oleh karena itu, 0 derajat ditambah sudut P3 sama dengan 106 derajat. Sehingga sudut P3 kita ketahui 106 derajat. Jawabannya adalah C. Apakah benar? Coba kita lihat. Dan jawabannya adalah benar. It's true. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut pelurus sudut SQR adalah, kita klik pembahasan juga. Untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa lihat bahwa sudut ini adalah sudut yang saling berpelurus. Sehingga ketika ditambah sudut PQS ditambah dengan sudut SQR adalah 180 derajat.
Karena sudah diketahui sudut PQS-nya adalah 5X dan sudut SQR-nya adalah 4X ditambah 9 derajat sama dengan 180 derajat. Karena 5X dan 4X memiliki variabel yang sama, maka kita jumlahkan 5X ditambah 4X yaitu 9X dan plus 9 derajat sama dengan 180 derajat. Supaya 9 derajatnya habis, kita kurangkan dengan angka yang sama yaitu 9 derajat juga. Karena ruas kiri dikurang 9 derajat, otomatis ruas kanan mengikuti ruas kiri yaitu dikurang juga dengan 9 derajat. Jadi 9X sama dengan 171 derajat. Kemudian untuk menghabiskan 9, kita harus membaginya dengan angka yang sama juga, yaitu angka 9. Jadi 9 dibagi 9X derajat. Sama halnya dengan yang tadi, ruas kanan juga mengikuti tetap ruas kiri. Jadi 171 derajat dibagi 9 derajat. Kenapa dibagi 9 derajat? Karena untuk menghilangkan angka 9-nya. Jadi X derajat sama dengan 19 derajat. Karena pelurus dari sudut SQR adalah sudut PQS, jadi sudut SQR sama dengan 5X. Sehingga pelurus dari sudut SQR sama dengan 5 dikali X. Karena X-nya sudah kita ketahui 19 derajat, maka 5 dikali 19, yaitu 95 derajat. Jawabannya adalah C. Kita lihat apakah benar C. Dan jawabannya adalah benar. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa kembali ke video pembelajaran selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.